Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Luciana Fajareni di mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Adapun sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat ada 4 macam. Yang pertama adalah sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, dan yang keempat adalah unsur identitas ya. Marilah kita simak sama-sama materi tersebut. Ini ya. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup ya. Contoh soalnya, negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3 ya. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9 ya. Jadi keduanya, contoh soal ini adalah hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat juga merupakan suatu bilangan bulat lagi ya. Untuk yang pertama negatif. Nih ya, yang pertama negatif. Kemudian yang kedua positif. Nah, karena yang negatifnya, nilai negatifnya negatif 8 ditambah 5 jadi negatif 3. Ya. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 5, ini kedua-duanya bilangan bulat negatif. Ya, maka hasilnya negatif 9 ya. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Komutatif atau pertukaran ya. Misalkan ada contoh, berapakah hasil dari negatif 4 ditambah 3? Ya, berapa pula hasil dari 3 ditambah negatif 4? Ya, apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Marilah kita lihat ya. Negatif 4 ditambah 3. Jadi yang pertama ditulis 4, yang kedua 3. Ya, hasilnya negatif 1. Sekarang kita tukar ya. Yang tadinya angka 3 kedua, sekarang angka 3 jadi ditulis pertama. Jadi 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Nah, ternyata ketika ditukar ya, negatif 4 tambah 3 itu sama dengan negatif 1 ya. Dan 3 ditambah negatif 4 juga negatif 1 ya. Jadi sifat komutatif di sini berlaku. Ya, jadi meskipun ditukar, hasilnya akan tetap yaitu negatif 1 ya. Contoh lain. Negatif 8 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 10. Sekarang kita tukar. Negatif 2-nya tadi yang kedua ditulisnya sekarang. Negatif 2 ditulis di depan ya. Negatif 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 10. Jadi ketika ditukar ya, hasilnya akan sama negatif 10 ya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, ulangi lagi. A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, oke. Semoga dapat dipahami. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya. Sini ada soal. Ya. Negatif 3 ditambah 6 tambah 8. Ya. Jadi ini 3 ditambah 8 sama dengan 11 kan ini. Negatif 3 tambah 6 itu positif 3 ditambah 8 jadi 11 ya. Ini. Sekarang negatif 3 ditambah 6 tambah 9. Negatif 3 ditulis lagi, 6 tambah 9 itu adalah 14 ya. Negatif 3 ditambah 14 sama dengan 11. Jadi hasilnya akan sama. Kalau yang pertama itu yang di dalam kurungnya negatif 3 dan 6. 8 itu di luar ya.
Kalau cara yang kedua yang dikelompokkannya adalah 6 dan 8. Ya, gitu. Jadi akan sama meskipun dikelompokkan, hasilnya akan sama. Contoh yang lain, negatif 2 ditambah negatif 5 ditambah 3 sama dengan, nah ini yang dikelompokkan terlebih dahulu, angka negatif 2 dan negatif 5. Negatif 2 ditambah negatif 5 adalah negatif 7. Ini kan dikelompokkan nih 2 ya. Nah, kemudian ditambah 3. Jadi negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4 ya. Sekarang kita yang kedua yang dikelompokkannya adalah bilangan negatif 5 dan 3. Jadi negatif 2-nya sendiri. Ya, coba. Negatif 5 ditambah 3 itu sama dengan negatif 2. Tadi yang di depan negatif 2. Ya, negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Hasilnya akan sama ya. Kalau ditukar ini yang pertama dikelompokkan, ini sendiri, ini pertama sendiri, yang kedua dikelompokkan. Hasilnya akan sama, yaitu negatif 4 ya. Jadi kesimpulannya, untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku ini ya. A ditambah B di dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Jadi yang kedua B dan C-nya yang di dalam kurung ya akan sama hasilnya. Ulangi, A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C ya. Itu. Unsur yang terakhir, sifat yang terakhir adalah unsur identitas ya. Unsur identitas yaitu contohnya 0 ditambah 8 sama dengan 8. 0 ditambah 9 sama dengan 9. 11 ditambah 10 sama dengan 11 ya. Itu jadi ketika berapapun bilangannya ditambahkan dengan angka 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri ya. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. A di sini bilangan itu sendiri ya, unsur identitas. Jadi berapapun bilangannya kalau ditambahkan 0 maka hasilnya akan bilangan itu sendiri ya. Jadi bilangannya yang A-nya itu. Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. 0 adalah unsur identitas atau elemen netral pada penjumlahan. Jadi 0 itu elemen netral pada penjumlahan ya. Kemudian kita lihat ada latihan ya. Salin dan lengkapilah tabel berikut ini. Kolom pertama X, yang kedua Y, yang ketiga X tambah Y, yang keempat Y tambah X. Ini bersifat komutatif, pertukaran. X tambah Y, Y tambah X, ya itu sama. Coba yang pertama kita substitusikan nilai X dan Y-nya. X-nya 4, Y-nya 5. X tambah Y, 4 tambah 5 sama dengan 9 ya. Sekarang kolom yang keempat, Y tambah X, Y-nya 5, X-nya 4, jadi 5 tambah 4 ini, Y tambah X, 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah ini terbukti meskipun ditukar hasilnya akan sama, yaitu 9 ya. Coba nanti kerjakan di kolom-kolom yang lainnya ya supaya bisa. Bandingkan hasil pada baris ketiga dan keempat. Apakah X tambah Y sama dengan Y tambah X? Ya, apa jawabannya? Iya ya. Ya, karena berlaku sifat
komutatif atau pertukaran ya. Yang nomor 2, tentukan hasil penjumlahan berikut. 8 tambah 3 ditambah 4 dan 8 tambah 3 tambah 4 ini yang pertama di dalam kurungnya 8 dan 3 dan yang kedua dalam kurungnya